Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah sama-sama kita senantiasa menjadikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita senantiasa dapat melaksanakan seluruh kewajiban kita sebagai hamba Allah di permukaan bumi ini. Salawat beserta salam tak lupa kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai suri teladan kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya dari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Sahabat kajian studi Islam yang berbahagia, pada pertemuan kita sesi ini kita akan membahas tentang pengantar studi Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, untuk bisa memahami isi kandungan Al-Quran dan pada akhirnya bisa mengamalkan seluruh ajaran yang terdapat di dalamnya, maka kita harus memahami apa itu Al-Quran dan bagaimana metodologi untuk mempelajari Al-Quran itu sendiri. Untuk itu, dalam kajian kita kali ini, secara ringkas kita akan mengkaji tentang apa itu Al-Quran dan bagaimana metode dalam penafsiran Al-Quran, termasuk bagaimana perkembangan terhadap studi Al-Quran itu sendiri dalam sepanjang kehidupan umat Islam. Yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah apa itu Al-Quran. Sebagaimana dipahami bahwa kata Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, merupakan berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anahu fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Maka ketika kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Maka dari ayat ini bisa kita pahami bahwa arti Al-Quran secara etimologis adalah bermakna bacaan. Kemudian secara istilah, oleh para ulama, Al-Quran didefinisikan sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril. Kalamullah al-munazzal ala Nabiina Muhammadin SAW biwasiti tartil Jibril. Kemudian ditulis di dalam mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah. Itulah definisi atau pengertian dari Al-Quran menurut istilah secara ringkas yang dirumuskan oleh para ulama. Berdasarkan definisi ini bisa kita pahami bahwa yang pertama, bahwa Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril. Al-Quran turun
kurang lebih selama 23 tahun masa kenabian, 13 tahun pada periode Mekah dan 10 tahun pada periode Madinah. Oleh karena itu, ayat-ayat yang turun pada periode Makkah ini dinamakan dengan ayat-ayat atau surat Makkiyah. Sementara yang turun pada periode Madinah disebut dengan Madaniyah. Al-Quran ini turun secara berangsur-angsur mengikuti perjalanan atau sepanjang dakwah Rasulullah SAW. Ada yang turun karena ada pertanyaan dari para sahabat, orang umat Islam pada waktu itu maupun dari orang-orang kafir dan sebagainya. Juga turun karena tanpa adanya pertanyaan, tapi memang sudah dijadwalkan oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, Al-Quran ditulis dalam mushaf. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak Al-Quran diturunkan atau setiap Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi selalu memerintahkan kepada para sahabat, terutama sahabat yang bertugas sebagai sekretaris beliau untuk menulis ayat-ayat Al-Quran yang turun. Maka ditulislah Al-Quran di pelepah kurma atau di kulit binatang dan di tulang-tulang sebagai media tulis pada waktu itu. Di samping sahabat menulis, juga Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menghafalkan Al-Quran. Sehingga sampai Rasulullah wafat, seluruh ayat-ayat Al-Quran telah ditulis oleh sahabat sebagai penulis wahyu, seperti Zaid bin Sabit dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian setelah Rasulullah meninggal pada masa Abu Bakar, maka ada inisiasi untuk mengumpulkan Al-Quran. Karena melihat setelah banyaknya para hufaz atau para penghafal Al-Quran yang gugur, sehingga apabila Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, maka dikhawatirkan dengan meninggalnya banyak para penghafal Al-Quran, baik pada medan peperangan dan sebagainya, maka dikhawatirkan Al-Quran akan hilang dari umat Islam. Maka muncullah inisiatif dari sahabat Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengukuhkan Al-Quran. Maka pada periode Abu Bakar inilah dimulai dikumpulkan Al-Quran sehingga menjadi satu mushaf yang terkumpul menjadi satu kesatuan. Kemudian penulisan Al-Quran disempurnakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sehingga pada masa itu Al-Quran yang tadinya hanya disalin satu eksemplar dan disimpan di rumah istri Rasulullah SAW, maka pada masa Utsman bin Affan Al-Quran diperbanyak sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu dalam rangka untuk menyatukan bacaan Al-Quran yang ada pada umat Islam. Dan penyempurnaan penulisan Al-Quran berlangsung pada masa-masa berikutnya dengan memberikan tanda baris dan sebagainya. Sehingga sampai kepada kita sekarang, mushaf Al-Quran lengkap, indah, dan enak dibaca dengan berbagai ornamen, hiasan yang nyatanya sesuai dengan ciri khas di mana Al-Quran itu dicetak. Ini merupakan salah satu upaya untuk pemeliharaan Al-Quran dari sisi penulisan. Sementara dari sisi hafalan juga para sahabat dan umat Islam hingga saat ini senantiasa berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir. Artinya diriwayatkan oleh jumlah orang yang cukup banyak yang secara adat kebiasaan tidak mungkin akan berdusta. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran yang sampai kepada kita diyakini kebenarannya atau keautentikannya. Karena sejak masa Rasulullah, Al-Quran sudah ditulis dan dihafal oleh orang banyak, dan tulisan dan hafalan itu juga diwariskan kepada umat-umat yang berada di bawahnya sehingga sampai kepada kita.
Oleh karena itu, periwayatan secara mutawatir ini membuktikan bahwa Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang adalah Al-Quran yang autentik, sama dengan Al-Quran yang turun pada Rasulullah SAW, tidak ada perubahan. Oleh karena itu, kita tidak perlu atau tidak bisa meragukan akan keautentikan kebenaran dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Serta yang terakhir adalah beribadah bagi yang membacanya. Al-Quran samping merupakan pedoman hidup bagi umat Islam, juga ada nilai tambah atau kelebihan dari Al-Quran adalah bagi orang yang membacanya bernilai ibadah. Maka Rasulullah SAW bersabda, khairu ibadati ummati qiraatul Quran. Di antara ibadah umatku yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk membaca Al-Quran dan menjanjikan pahala yang luar biasa. Setiap satu huruf akan dibalas oleh Allah SWT dengan 10 kebaikan. Bahkan tidak hanya kepada orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, kepada orang-orang yang masih belajar baca Al-Quran dan bersusah payah untuk membacanya, justru Allah melipat gandakan bacaannya, melipat gandakan pahala bacaannya, pahala dia membaca dan pahala atas susah payah dia belajar membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita untuk senantiasa berupaya untuk membaca Al-Quran, memahami maknanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau mengajarkan Al-Quran dan yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Itulah definisi Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan kalamullah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis di dalam mushaf mulai dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dan bernilai ibadah bagi siapapun yang mau membacanya. Yang selanjutnya, apa itu fungsi dari Al-Quran? Yang pertama tentunya bahwa fungsi utama dari diturunkannya Al-Quran pada Rasulullah dan diperuntukkan bagi umat manusia adalah sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dengan Al-Quran kita akan bisa memilah mana yang baik, mana yang jelek, mana yang hak, dan mana yang batil. Juga Al-Quran merupakan sebagai sumber acuan dakwah para nabi dan rasul, terutama Rasulullah SAW, dan juga para nabi-nabi terdahulu, karena Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, Al-Quran merupakan sebagai sumber hukum bagi umat Islam. Kemudian sebagai al-huda atau petunjuk yang harus diikuti agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan di permukaan bumi ini. Samping petunjuk juga sebagai bayinat, sebagai penjelas yang memberikan penjelasan apa yang tidak dipertanyakan kepada manusia, dan yang terakhir berfungsi sebagai furqan, pembeda yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Itulah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Selanjutnya isi pokok kandungan Al-Quran. Sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa fungsi utama Al-Quran adalah sebagai petunjuk, pedoman bagi umat manusia. Oleh karena itu, sebagai petunjuk, sebagai kitab petunjuk dan pedoman bagi umat manusia, di dalam Al-Quran
yang secara sistematika terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Secara global, ayat-ayat Al-Quran mengandung berbagai ajaran pokok. Yang pertama berkaitan dengan akidah atau keyakinan, kepercayaan, di mana aspek akidah inilah yang pertama kali ditekankan di dalam Al-Quran. Dalam proses penurunan Al-Quran, dalam proses dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah, porsi yang terbesar adalah masalah akidah, agar umat manusia terbebas dari kemusyrikan, perbuatan musyrik, menyembah berhala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga berakidah dengan akidah yang benar, akidah yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Ikhlas. Aspek yang kedua, Al-Quran berisi ajaran tentang ibadah, yaitu bagaimana mengatur hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang bermakna ibadah mahdoh sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini sesuai dengan tujuan penciptaan manusia sendiri, merupakan dalam rangka untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku perintahkan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Surat Ad-Dariyat ayat 56. Maka di dalam Al-Quran telah dijelaskan, telah diatur tentang bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diperjelas dengan penjelasan dari Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Yang ketiga, isi kandungan Al-Quran adalah berkaitan dengan akhlak atau tingkah laku. Di dalam Al-Quran banyak sekali dikaji tentang bagaimana akhlak yang terpuji dan tingkah laku yang tercela, yang dicontohkan dengan berbagai kisah-kisah yang menunjukkan tentang akhlak baik yang terpuji maupun yang tercela. Dalam diri Rasulullah SAW sendiri, Rasulullah memberikan suri tauladan yang baik, sehingga dinyatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwa pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Dan di dalam surat yang lain juga Allah menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin adzim, bahwa sungguh pada diri Rasulullah terdapat akhlak yang agung. Oleh karena itu, seluruh akhlak Rasulullah SAW itu merupakan implementasi dari ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang dinyatakan oleh Aisyah, karena khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah SAW itulah Al-Quran. Jadi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam tingkah lakunya, dalam kehidupannya sehari-hari merupakan amaliyah atau praktek langsung dari ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran mengandung aspek tentang hukum, baik hukum-hukum terkait dengan hukum perkawinan, hukum jual beli, muamalah dalam arti yang luas, hukum pidana, dan sebagainya. Sehingga apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran sudah seharusnya untuk dijadikan pedoman dalam penetapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, Al-Quran juga mengandung ajaran tentang tadzkir atau peringatan. Peringatan bagi orang-orang yang menyimpang, dan juga kabar gembira bagi orang-orang yang melaksanakan ajaran Al-Quran. Mana fungsi atau tugas dari Rasulullah SAW sendiri adalah sebagai basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada umat yang melakukan penyimpangan. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran
penuh dengan bimbingan, penuh dengan ajaran tentang bagaimana melaksanakan kehidupan yang baik di permukaan bumi ini. Selanjutnya, isi kandungan Al-Quran yang lain adalah berkaitan dengan sejarah-sejarah atau kisah-kisah umat terdahulu, baik kisah-kisah para nabi, para orang-orang soleh, dan juga orang-orang yang melakukan penyimpangan, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Fir'aun, Qarun, dan sebagainya. Yang semua itu untuk bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi umat manusia. Yang terakhir, isi kandungan Al-Quran adalah dorongan untuk berpikir, dorongan untuk menuntut ilmu pengetahuan, di mana di dalam Al-Quran juga terdapat informasi-informasi terkait dengan ilmu pengetahuan, pengetahuan alam, tentang alam semesta, penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, dan sebagainya, yang semuanya itu untuk mendorong kita umat manusia agar selalu berpikir akan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi ini. Inilah isi beberapa pokok isi kandungan Al-Quran yang secara luas dan rinci akan dijabarkan dalam berbagai ayat yang tersebar dalam berbagai surat. Nah, untuk memahami isi kandungan Al-Quran, maka para ulama berupaya untuk memahami isi kandungan Al-Quran itu dengan melalui satu bidang ilmu yang disebut dengan tafsir atau ilmu tafsir. Di mana tafsir secara bahasa berarti atau berasal dari kata fassara. Fassara yufassiru tafsir, yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Sementara secara istilah, tafsir adalah ilmu untuk mengetahui kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan penjelasan maknanya serta pengambilan hukum dan makna-maknanya. Jadi dengan tafsir ini merupakan ilmu yang digunakan untuk kita bisa memahami isi kandungan Al-Quran, menjelaskan maknanya, dan bisa mengambil istinbat hukum dari apa yang terdapat di dalam ayat-ayat itu. Oleh karena itu, sejak pada masa Rasulullah, para sahabat telah berupaya untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Apabila mereka tidak paham dengan isi kandungan Al-Quran, maka mereka akan bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Dan upaya ini diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya hingga sampai kepada kita sekarang. Oleh karena itu, apabila kita melihat kitab-kitab tafsir yang ada, yang jumlahnya sedemikian banyak, akan bisa diklasifikasi ke dalam berbagai aspek atau komponen. Yang pertama, dilihat dari segi bentuk atau pendekatan yang digunakan oleh para mufassir dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama ada pendekatan riwayah atau tafsir bil maksur, di mana tafsir bil maksur ini merupakan upaya menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan riwayat sebagai komponen utamanya. Dalam hal ini, para ulama tafsir pada umumnya mempergunakan yang pertama, mempergunakan ayat Al-Quran itu sendiri, yakni menafsirkan Al-Quran, ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Karena antara satu ayat dengan ayat yang lain terkadang saling menafsirkan, yufassiru ba'dahu ba'dahu. Oleh karena itu, penjelasan terhadap satu ayat terkadang ditemukan pada ayat yang lain di tempat yang berbeda. Yang kedua, tafsir bil maksur berdasarkan petunjuk atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW merupakan
Rasul yang ditunjuk atau bertugas menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim. Salah satu tugas utama Rasulullah adalah untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran kepada umat manusia. Yang ketiga, tafsir bil maksud ini juga diambil dari pendapat para sahabat. Karena sahabatlah orang yang berinteraksi langsung dengan Rasulullah dan dengan Al-Quran. Mereka lah yang paham kapan dan di mana Al-Quran itu turun dan bagaimana pemahaman terhadap isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Karena mereka lah yang belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Dan yang keempat, tafsir bil ma'sur juga bersumber dari para tabi'in. Dalam hal ini para ulama juga masih mempertimbangkan tentang pendapat para tabi'in untuk menafsirkan Al-Quran, karena mereka lah orang-orang yang belajar kepada para sahabat dalam memahami Al-Quran. Sementara sahabat belajar langsung dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam tafsir bil ma'sur, pendapat para sahabat, para tabi'in juga dipertimbangkan untuk memahami lebih dalam apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Inilah pendekatan yang pertama dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, tafsir bil ra'yi atau berdasarkan pemikiran. Ini adalah upaya menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan ra'yu atau pemikiran sebagai pendekatan utamanya. Walaupun tidak menafikan akan riwayat-riwayat, tapi dalam hal ini pendekatan ra'yu lebih diutamakan untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Dalam hal ini, para ulama juga menetapkan beberapa kriteria tentang bagaimana tafsir bil ra'yi yang bisa diterima, dan ada juga tafsir bil ra'yi yang harus ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Penjelasan tentang lebih lanjut dari tafsir bil ra'yi ini akan bisa kita pahami ketika kita mendalami tentang tafsir ini dalam kajian ulumul Quran. Kemudian penafsiran Al-Quran tadi dituangkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Dalam memahami Al-Quran, para ulama telah menyusun berbagai kitab tafsir sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Ada yang menafsirkan dengan panjang lebar, dan ada juga yang menafsirkan secara ringkas. Oleh karena itu, dalam berbagai kitab tafsir akan kita jumpai variasi. Ada yang menafsirkan secara panjang lebar sehingga menghasilkan berjilid-jilid kitab-kitab tafsir, tapi ada juga yang menafsirkan secara global. Oleh karena itu, berdasarkan analisis para ulama terhadap berbagai kitab tafsir yang ada, maka dihasilkan beberapa kriteria atau metode para ulama dalam menyusun atau dalam menafsirkan Al-Quran dan menyusunnya dalam kitab tafsir. Yang pertama, apa yang disebut dengan metode ijmali. Metode ijmali adalah upaya menafsirkan Al-Quran secara global, secara ringkas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dimulai atau diawali dari surah Al-Fatihah sampai kepada surat An-Nas. Seperti yang kita jumpai tafsir Jalalain dan beberapa kitab tafsir yang ringkas lainnya yang menjelaskan hanya inti-inti saja dari ayat-ayat Al-Quran yang perlu dijelaskan. Yang kedua, metode tahlili atau analisis. Metode ini merupakan upaya menafsirkan Al-Quran secara luas dan mendalam dengan mengkaji berbagai aspek yang ada di dalam setiap ayat sesuai dengan urut-urutannya dalam mushaf Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah dan berakhir sampai surat An-Nas. Maka tidak heran karena kajiannya yang begitu luas, segala aspek dikaji di dalam tafsir ini, maka menghasilkan kitab-kitab tafsir yang begitu tebal.
dan banyak jilidnya, seperti kitab tafsir Al-Marawi, kitab tafsir kalau dalam ulama Indonesia ada tafsir Al-Azhar, kayak Buya Hamka, ada tafsir Al-Misbah, karangan Quraisy Shihab, dan kitab-kitab tafsir lainnya yang jumlahnya begitu banyak. Inilah tafsir tahlili. Kemudian yang ketiga adalah tafsir muqaran atau komparatif, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan metode perbandingan. Apakah memperbandingkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain yang membicarakan tema yang sama, atau memperbandingkan pendapat-pendapat para mufassir dalam menafsirkan suatu ayat terhadap suatu persoalan. Ini yang dilakukan dalam metode tafsir muqaran. Dan yang terakhir adalah tafsir tematik atau tafsir maudhu'i, yaitu menafsirkan Al-Quran berdasarkan tema-tema tertentu. Berbeda dengan tafsir ijmali dan tafsir tahlili yang menafsirkan Al-Quran secara berurutan sesuai dengan urutan dalam mushaf, mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Maka dalam tafsir tematik tidak mengharuskan untuk itu. Yang penting dalam tafsir tematik adalah mengumpulkan ayat-ayat yang sama yang bicara tentang topik yang sama. Misalnya ayat-ayat tentang ekonomi, ayat-ayat tentang sholat, ayat-ayat tentang zakat dan sebagainya, kemudian dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan sistematika, berdasarkan urutan turunnya, berdasarkan asbabul wurudnya, dan sebagainya, dari yang umum ke yang khusus, dan sehingga dianalisis, dan pada akhirnya menghasilkan suatu konsep yang utuh dan komprehensif terhadap satu tema dalam Al-Quran. Inilah yang membedakan dengan tafsir tahlili dan tafsir ijmali. Tentunya masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang tentunya akan kita jelaskan secara lebih panjang lebar pada pertemuan-pertemuan atau kesempatan yang lain. Kemudian dalam menafsirkan Al-Quran, para ulama tentu tidak terlepas dari kecenderungan maupun kedalaman ilmu yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam kitab-kitab tafsir yang telah dihasilkan oleh para ulama akan bisa dilihat tentang bagaimana corak dari penafsiran yang dilakukannya. Ada tafsir yang bercorak sufi atau isyari, tafsir isyari. Ini adalah tafsir yang dihasilkan oleh orang-orang sufi yang lebih cenderung menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan intuisi atau pandangan batin dari orang-orang atau para kaum sufi yang menggeluti dunia tasawuf, sehingga kadang penafsiran-penafsirannya sangat jauh berada pada nalar pemikiran yang bersifat rohi. Maka corak penafsiran seperti ini termasuk penafsiran atau tafsir isyari, yang tentu tidak semua orang akan bisa memahami dengan baik terhadap hasil pemikiran tafsir yang seperti ini. Yang kedua, ada tafsir yang bercorak fikih sesuai dengan kecenderungan ulama yang melakukan penafsiran Al-Quran. Bila mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang fikih, maka dalam penafsirannya tentu aspek-aspek hukum akan lebih terlihat dalam penafsirannya, seperti tafsir Al-Qurtubi misalnya. Kemudian ada tafsir falsafi atau menggunakan pendekatan filsafat dalam penafsirannya. Dan ada juga corak tafsir adabi istimai, yaitu penafsiran Al-Quran dengan mempertimbangkan kehidupan sosial kemasyarakatan, ya, seperti tafsir Al-Marawi, tafsir Fizilal Al-Quran, dan sebagainya. Itulah beberapa komponen terkait dengan Al-Quran. Ada yang merupakan pendekatan
pendekatan bil maksur atau bil ra'yi. Kemudian metode penulisannya atau penyusunannya ada yang menggunakan metode ijmali secara ringkas, global, tapi ada juga yang secara analisis secara luas dan mendalam, yaitu metode tahlili. Ada yang menggunakan metode perbandingan, mukharon, dan yang terakhir adalah metode maudhu'i atau tematik. Sehingga dengan demikian dalam sejarah perkembangannya telah menghasilkan berbagai kitab tafsir yang beraneka ragam corak dan metode yang dilakukan, yang semuanya ditujukan dalam rangka untuk bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan ibarat suatu permata yang bisa didekati, yang bisa dilihat dari berbagai aspek sudut pandang. Sehingga ketika seorang memahami dari sudut pandang yang lain akan nampak cahaya Al-Quran, dan ketika orang melihatnya dari sudut pandang yang lain juga akan melihat cahaya yang berbeda yang sama indahnya. Oleh karena itu, semua hasil kajian para ulama dalam menafsirkan Al-Quran merupakan suatu khazanah yang bisa kita jadikan sebagai bahan referensi untuk bisa kita memahami Al-Quran dengan baik dan benar secara komprehensif, sehingga pada gilirannya kita bisa memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya terkait dengan studi Al-Quran atau ulumul Quran, maka untuk bisa kita memahami atau menafsirkan Al-Quran, para ulama samping mensyaratkan harus bisa memahami, menguasai bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab, ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran juga menjadi sangat penting. Oleh karena itu dalam sejarahnya, dalam kaitannya untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar, maka para ulama merumuskan satu bidang ilmu yang bernama ulumul Quran, di mana ulumul Quran merupakan gabungan dari kata ulum dan Al-Quran. Secara etimologi, kata ulum berarti atau jamak dari kata al-alim atau al-ilim yang berarti ilmu. Sedangkan Al-Quran, ya, karena kita ketahui tadi berasal dari kata qara yang berarti membaca atau mengumpulkan. Kemudian secara terminologi atau secara istilah, ulumul Quran merupakan istilah yang bermakna segala ilmu yang membahas tentang kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan turun, bacaan, kemukjizatan, dan lain sebagainya. Sehingga secara ringkas bisa kita pahami bahwa ulumul Quran merupakan satu disiplin ilmu yang digunakan atau yang membahas tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan Al-Quran, yang secara luas dikaji di dalam Al-Quran, sehingga terdapat berbagai cabang-cabang dari ulumul Quran itu sendiri. Bagaimana ulum itu berarti jamak, maka di dalam ulumul Quran terdapat ilmu-ilmu yang merupakan cabang dari ulumul Quran dan jumlahnya sangat banyak. Di antaranya yang penting, beberapa hal yang pokok adalah tentang ijaz Al-Quran atau tentang kemukjizatan Al-Quran. Itu satu disiplin ilmu yang membahas tentang aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran, baik aspek kemukjizatan dari sisi kebahasaan, aspek kemukjizatan dari sisi informasi yang terdapat di dalam Al-Quran, maupun aspek-aspek sastra dan sebagainya. Yang kedua terkait dengan munasabah Al-Quran, atau kesesuaian, keserasian, dan kesatuan organik antara bagian-bagian yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun masa kenabian, sehingga
Al-Quran walaupun turun secara berangsur-angsur, tapi kemudian setelah dikumpulkan dalam satu mushaf yang diawali dari surat Al-Fatihah dan berakhir dengan surat An-Nas, itu merupakan satu kesatuan yang apabila dianalisis akan bisa kita pahami keserasian dan kesesuaian antara satu ayat dengan ayat yang lain. Yang berikutnya tentang aqsamul Quran atau sumpah-sumpah di dalam Al-Quran, di mana banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan kata-kata sumpah. Yang ini menjadi topik kajian tersendiri di dalam ulumul Quran. Yang kedua, yang berikutnya adalah tentang amsal Al-Quran atau perumpamaan dalam Al-Quran, di mana untuk memberikan bimbingan petunjuk kepada manusia, tidak jarang Al-Quran memberikan perumpamaan untuk bisa memperjelas kepada umat manusia. Seperti antara lain Al-Quran memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ibarat satu tanaman yang dari tanaman itu kemudian akan dari satu butir menjadi beberapa bulir, dan dari bulir itu akan berkembang biak menjadi beberapa tangkai dan seterusnya. Yang itu artinya bahwa apabila seorang mau berinfak, bersedekah, maka pahalanya akan melimpah, berkembang biak, seperti hanya kita menanam satu tanaman yang akan menghasilkan satu tanaman, menghasilkan buah yang banyak yang akan bermanfaat bagi orang yang menanam itu sendiri. Dan berbagai perumpamaan lainnya yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dibahas secara mendalam dalam bidang amsalul Quran. Yang selanjutnya tentang jadal Al-Quran atau debat di dalam Al-Quran. Ini dalam rangka untuk memberikan penjelasan pada umat manusia. Tidak jarang Al-Quran juga memberikan dengan bentuk dialog antara Rasulullah dengan para sahabat maupun dengan orang kafir dan sebagainya, sehingga tidak jarang ada ayat-ayat yang mulai dengan yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu dan sebagainya. Dan ada kajian juga terkait dengan rosam Al-Quran atau penulisan Al-Quran. Bagaimana telah kita jelaskan di awal tadi, pada mulanya Al-Quran hanya ditulis di alat-alat yang masih sederhana, di pelepah kurma, di batu-batu, di tulang, di kulit dan sebagainya, sehingga perkembangannya dari masa ke masa menuju semakin sempurna, dan seperti yang kita saksikan sekarang, begitu indahnya mushaf Al-Quran yang ditulis dalam berbagai media yang sangat indah. Yang selanjutnya terkait dengan fawatis suwar, terkait dengan qasasul Quran atau kisah-kisah dalam Al-Quran. Bagaimana salah satu isi kandungan Al-Quran adalah tentang kisah-kisah umat terdahulu. Di dalam Al-Quran tidak menceritakan secara detail peristiwa sejarah umat terdahulu dari mulai A sampai Z atau secara kronologisnya. Tapi yang lebih dipentingkan di dalam kisah di dalam Al-Quran adalah apa hikmah yang terkandung dari kisah-kisah tersebut untuk bisa dijadikan sebagai ibrah atau pelajaran bagi umat manusia. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali terjadi atau kisah-kisah yang dipaparkan di dalam Al-Quran, mulai dari kisah Nabi Adam dan nabi-nabi sesudahnya, juga umat-umat yang mengiringi perjalanan dakwah para nabi-nabi terdahulu yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Yang berikutnya kajian tentang fawatis suwar atau pembukaan surat dan penutupnya. Sebagaimana kita ketahui dari 114 surat di dalam Al-Quran, ada banyak surat yang diawali dengan huruf-huruf fawatis suwar, seperti Alif Lam Mim dalam surah Al-Baqarah dan Ali Imran, dan huruf-huruf yang lainnya yang itu merupakan kajian tersendiri yang sangat menarik bagi orang-orang yang mengkaji mendalami Al-Quran. Yang terakhir adalah terkait dengan tarikhul Quran atau sejarah Al-Quran.
Ini sangat penting sekali dalam rangka untuk bisa memahami bagaimana proses mulai dari turunnya wahyu, proses pemeliharaan, dan sampai proses periwayatannya sampai kepada kita sekarang. Mulai dari penurunan Al-Quran, kemudian penulisan, pengumpulan, pengkodifikasian, pencetakan, pendistribusian, penerjemahan, dan hal-hal lain yang terkait dengan masalah Al-Quran. Ini dalam upaya untuk bisa kita semakin menambah keyakinan kita akan keautentikan Al-Quran. Karena Al-Quran dipelihara di samping melalui hafalan umat Islam, juga dipelihara melalui tulisan. Inilah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang janji bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah lah yang berjanji akan memeliharanya. Pemeliharaan Al-Quran dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk hafalan. Dan masih banyak lagi cabang-cabang dari ulumul Quran yang dibahas dalam kitab-kitab ulumul Quran. Yang terakhir, sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Al-Quran. Dalam kajian studi Al-Quran, perkembangan ilmu-ilmu Al-Quran ini dimulai pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, kemudian berlangsung pada abad-abad berikutnya, di mana telah muncul para mufassir, para ulama yang konsisten untuk mendalami Al-Quran, mulai pada abad kedua Hijriah, abad ketiga Hijriah, sampai kepada masa kita sekarang, abad ke-14 Hijriah. Sehingga dari masa ke masa tidak terlepas, tidak akan sepi orang-orang yang mempunyai perhatian, memiliki kecenderungan, ketertarikan untuk mengkaji Al-Quran. Dan begitu juga orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki ketertarikan untuk menghafal Al-Quran, semakin hari juga semakin tumbuh berkembang. Munculnya rumah-rumah tahfiz di berbagai tempat itu mengindikasikan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang senantiasa dicintai oleh umat manusia, oleh umat Islam khususnya, sehingga walaupun telah berusia berabad-abad yang lalu, Al-Quran tetap dicintai, dipelihara oleh umat Islam. Inilah berbagai kajian yang terkait dengan studi Islam secara ringkas. Untuk itu, sebagai penutup pada kajian kita pada hari ini, dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang merupakan petunjuk bagi kita umat manusia. Bukan saja bagi anggota masyarakat pada waktu atau tempat kitab ini diturunkan, tapi juga bagi seluruh masyarakat manusia hingga akhir zaman. Oleh karena itu, Al-Quran bersifat universal, bersifat relevan untuk semua tempat dan semua zaman dan untuk semua umat manusia. Kitab ini memuat tema-tema yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti pola hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita melalui studi Al-Quran ini untuk senantiasa berupaya memahami isi kandungannya dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata, sehingga akan tercipta kehidupan masyarakat yang tentram, makmur, dan sejahtera di bawah ridho Ilahi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah betapa pentingnya kita memahami Al-Quran. Akhirnya sebagai penutup, saya bacakan sebuah pantun. Mawar tumbuh di halaman, walau kecil menjadi taman. Al-Quran adalah pedoman, petunjuk terang setiap zaman. Asyhadu an la ilaha subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.